Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, ketemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan memperbandingkan ya bahwa seseorang yang dipilih oleh Allah dan pilihan sampean, bagaimana kenyataannya kerja di lapangan ya semacam itu ya. Sehingga jika selama ini sering saya narasikan bahwa pemerintah saat ini merupakan implementasi dari munculnya Al-Mahdi yang secara diam-diam ini, sampean jangan kaget ya. Coba saya bandingkan yang kentara, yang benar-benar yang satu pilihan Allah ya, kehendak Allah, yang satu pilihan sampean memaksa semacam itu ya. Yaitu contoh konkret pilihan sampean yaitu gubernur DKI saat ini, pilihan Allah saya sangat meyakini yaitu presiden saat ini Pak Jokowi, semacam itu ya. Sampean memaksa seolah-olah pertimbangan sampean jika seimbang, orangnya elit macam itu dan kelihatan cerdas semacam itu. Ini akan menjadikan daerah yang dipimpinnya akan menjadikan lebih bahagia, lebih makmur, lebih segalanya semacam itu, lebih adil dan lain-lain semacam itu. Dan jika sampean memandang Pak Jokowi karena tidak sesuai dengan keinginan sampean ya karena ya merasa sampean tidak sesuai saja dengan keinginan sampean, lalu sampean mencari-cari kesalahan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini ya, apapun yang dilakukannya selalu sampai nyinyiri, seolah-olah apa yang dilakukan itu selalu di luar koridor Allah macam itu, padahal itu kehendak Allah ya. Kenapa? Karena sudah dikatakan dalam pemahaman rukun iman yang ke-6 itu, percaya akan datangnya takdir ya, khairihi wa syarihi minallah ya. Takdir baik dan takdir buruknya adalah dari Allah. Oleh karena itu, jikapun sesuatu yang menurut sampean itu jelek, buruk ya, ini sebenarnya ya dari Allah itu juga ya. Sebab apa? Sebab sudah dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, misalkan Allahu khalaqakum makana lahum khiyara, kalau nggak salah semacam itu ya. Ini ayatnya mungkin ada kesalahan sedikit ya mohon dikoreksi semacam itu. Sehingga apa? Memang tidak ada seseorang atau seorang hamba pun yang mampu menolak kehendak Allah, takdir Allah semacam itu. Maka lahumul khiyarah semacam itu. Sehingga tidak ada pilihan. Manusia itu dipilihkan. Kalau manusia bisa memilih, itu hanya omong doang ya, semacam itu. Oleh karena itu, coba saya sekarang mulailah berpikir, apa yang sampean pilih benar menurut keinginan sampean ini? Apakah sesuai dengan kebenaran yang menurut Allah semacam itu? Apa nyatanya? Nyatanya apa yang telah dilakukan gubernur pilihan sampean itu, anggarannya besar,
kemudian membuat TGUPP yang anggarannya besar, dan lalu apa yang telah dicapai dari ini apa, pembentukan tim TGUPP, apa yang telah ditorehkannya, kontribusinya apa, sehingga berhutang pada pemerintah pusat 12 triliun kalau nggak salah itu. Kemudian pelaksanaan Formula E yang tidak jadi itu ya macam itu, tapi sudah menyetor sekian 560 miliar semacam itu, dan tidak ada transparansinya semacam itu. Kemudian sampean diam saja macam itu ya, karena menurut sampean ini sudah benar, sampean mengabaikan tentu janji-janji kampanye yang belum dilaksanakan, dan itu sepertinya tidak dilaksanakan. Drainase vertikal, rumah DP 0 ya oke. Mengapa sama tidak menyoroti hal itu? Mengapa sama diamkan ketidakadilan semacam itu? Apakah janji hanya untuk meraih suara saja, tidak ada tuntutan untuk menepatinya macam itu? Bukankah di dalam Al-Quran selalu menekankan bahwa seseorang harus menepati janji semacam itu? Mengapa jika sampean yang notabene pro ulama itu ya tidak mengingatkan, paling tidak mengingatkan lah semacam itu, karena tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran semacam itu. Kemudian mengapa sebaliknya ya, untuk Pak Jokowi ini sampean selalu mencari-cari kesalahannya ya. Misalkan kemudian dari hal-hal yang tidak ada kesalahan, sampean buat-buat, misalkan menarasikan seolah-olah Pak Jokowi ini PKI, anaknya PKI, anaknya Cina semacam itu ya. Ini jelas sangat tidak adil semacam itu, dan itu justru dilarang oleh Allah macam itu. Oleh karena itu, belajarlah untuk berbuat adil sebagaimana yang diperintahkan Allah macam itu. Jangan memaksakan seolah-olah sampean itu benar, seolah-olah sampean didukung oleh Allah, seolah-olah sampean sudah didukung partai-partai sampean oleh Allah misalkan, dan harusnya dimenangkan. Tetapi yang dimenangkan, siapa yang sebenarnya bisa memenangkan itu? Bukankah Allah yang Maha Kuasa semacam itu? Sehingga Pak Jokowi pun menang ini bukan karena Pak Jokowi, ini karena Allah semacam itu. Bukan mulailah berpikir jika sebenarnya apa-apa yang terjadi ini selalu atas kehendak Allah. Tidak ada satupun ya la yastakhiruna wa la yastaqdimun ya, semacam itu ayatnya, saya agak lupa, tapi semacam itu. Sehingga kejadian apapun di dunia ini hanya karena Allah, bukan karena sampai. Kalau saya contohkan seperti yang sampai narasikan itu, ini bukti jika kehendak sampean ini dituruti oleh Allah semacam itu ya. Artinya apa? Ini diperkecualikan. Sampean diberikan contoh jika keinginan sampean ini dituruti oleh Allah, apa yang terjadi? Bukankah dalam hadis sudah dikatakan, tunggulah kehancuran suatu kaum, yaitu jika sampai memilih pemimpin yang bukan pada kapasitasnya ya. yang tidak sesuai dengan
kapasitas dan kapabilitasnya semacam itu, sehingga tidak mampu memang. Ya, kalau retorika saja saya bisa. Saya akan ciptakan Indonesia menjadi mercusuarnya dunia. Hanya kata-kata saja, ya. Tapi bagaimana caranya? Saya nggak bilang seperti akan saya jadikan macan Asia semacam itu. Tapi bagaimana caranya menjadikan Indonesia menjadi macan Asia semacam itu? Saya nggak bilang. Pokoknya saya akan semacam itu. Itulah bukti jika keinginan sampean ini belum tentu sesuai dengan kehendak Allah semacam itu. Oleh karena itu, bukti yang sudah terjadi semacam itu, bukti-buktinya mulailah untuk melihat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Oleh karena itu, keterpilihan Pak Jokowi pun, ya, ini bukan karena PDIP sebagai pengusungnya seperti itu, tapi memang kehendak Allah untuk memenangkan Pak Jokowi sebagai dipilih menjadi presiden Indonesia saat itu. Semacam itu memang itu pilihan Allah, walaupun itu sebenarnya kehendak Allah, tapi ya dengan cara-cara yang logis juga, semacam ada upaya-upaya untuk mengkampanyekan Pak Jokowi dan lain-lain semacam itu. Tapi yakinlah, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang terjadi ini tanpa kehendak Allah, ya. Sehingga sering saya menjelaskan, jika Pak Jokowi ini adalah implementasi dari kemunculan Al-Mahdi yang masih diam-diam ini, ya, termasuk bekerja dalam senyapnya ini. Pak Presiden Jokowi dimenangkan dalam setiap kontestasi pemilihan, baik pilkada maupun pilpres macam itu. Kemudian politik Indonesia di tingkat global internasional semacam itu sangat berpengaruh, sehingga sampai Donald Trump semacam itu pengaruhnya untuk misalkan di Dewan Keamanan PBB itu, ya, tidak signifikan. Oleh karena itu, inilah sebenarnya bukti cinta Allah, bukti nikmat Allah yang diberikan terhadap bangsa Indonesia, yang harusnya sampean sudah bersyukur harusnya, ya. Jangan hanya ya kalau sebelumnya sampean tidak tahu, kemudian saya beritahukan saat ini, kemudian sampean menyadarinya, mulailah untuk bersyukur. Karena apa? Karena inilah pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan keinginan sampean untuk menjadikan Indonesia negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, macam itu. Indonesia akan menjadikan mercusuarnya dunia. Oleh karena itu, sering saya katakan bahwa kehendak Allah sering bahkan tidak sesuai dengan keinginan sampean, macam itu. Oleh karena itu, saya ambilkan dua tokoh tersebut, coba perbandingkan dengan petunjuk dari Allah semacam itu, ya. Tidak akan mengatakan dari hati atau dari apapun, ya, tapi nilailah secara proporsional menurut ajaran Al-Quran, ya. Saya akan melihat apa yang saya katakan ini benar menurut Al-Quran. Jadi tidak hanya menurut
asumsi saya saja, tapi benar menurut Al-Quran. Ya. Oleh karena itu mulailah berpikir logis dengan petunjuk Allah sebagai sandarannya semacam itu ya. Oleh karena itu kembalilah ke jalan Allah dengan cara mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya mana. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.